Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Gisa Oktarina. Saya mahasiswi program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu sejarah tentang baju yang saya kenakan pada saat hari ini, yaitu kebaya, dan juga saya akan menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah yaitu Lir-Lir untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kebaya. Kebaya merupakan pakaian tradisional masyarakat Jawa. Kebaya sering kita jumpai di acara pernikahan dan juga upacara lainnya. Keberadaan kebaya di Indonesia bukan hanya sebagai salah satu pakaian adat. Bentuknya yang sederhana, bisa dikatakan sebagai wujud kesederhanaan dari masyarakat. Kebaya juga menjadi simbol kepatuhan, kehalusan, dan tindak tunduk wanita yang lemah lembut dan anggun. Lalu, bagaimana sih sejarah awal mulanya kebaya bisa ada di Indonesia? Dikutip dari buku Check-in Kebaya, karya Ria Pintasari, kebaya memiliki asal-usul yang menarik. Dalam catatan sejarah, kata kebaya berasal dari bahasa Arab, Tiongkok, dan juga Portugis, yang menjadikan ketiga bangsa tersebut terkait erat dengan asal-muasal kebaya. Dalam sebuah catatan, tercatat bahwa kebaya berasal dari bahasa Arab yaitu habaya, yang artinya pakaian labu yang memiliki belahan di depan. Berkaitan dengan ini, Dennis Lambert yang merupakan sejarawan yang menekuni budaya Jawa menyebutkan dalam bukunya bahwa kata kebaya berasal dari bahasa Arab yaitu kaba yang berarti pakaian. Di masa kini, istilah abaya juga masih dipergunakan dalam bahasa Arab untuk menunjuk tunik panjang khas Arab. Ada pula yang mencatat bahwa kata kebaya diperkenalkan lewat bahasa Portugis saat bangsa ini mendarat di kawasan Asia Tenggara. Pada masa itu, kebaya digunakan untuk menunjuk atasan atau blus yang dikenakan wanita Indonesia antara abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Pendapat lain mengatakan bahwa kebaya berkaitan dengan pakaian panjang wanita yang dikenakan pada masa kekaisaran Ming di Tiongkok. Pengaruh dalam gaya pakaian ini menyebar ke Asia Selatan dan Tenggara sekitar abad ke-13 sampai 16 Masehi melalui penyebaran penduduk dataran Tiongkok. Pengaruh ini kemudian menyebar ke Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Penyebaran kebaya ini erat pula kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Indonesia sekitar abad ke-15. Pergeseran budaya berpakaian terlihat pada perkembangan kerajaan-kerajaan Jawa kuno ke era kesultanan atau kerajaan Islam di Pulau Jawa. Sebelum abad ke-15, masyarakat Jawa kuno lebih lazim dengan kain panjang, tenun, ikat, maupun kemben. Arca dan relief yang menjadi bagian dari bangunan kuno dan candi sebelum abad ke-15 juga menunjukkan hal yang demikian. Sebagian besar kaum pria tidak mengenakan atasan dan hanya menggunakan kain dan celana serta aneka perhiasan dan atributnya. Pada tahun 1600, kebaya dikenakan secara resmi oleh keluarga kerajaan. Setelah penyebaran agama Islam, kebaya menjadi busana yang populer dan bahkan menjadi simbol status. Dokumentasi lama Kerajaan Islam Cirebon, Surakarta, maupun Yogyakarta menunjukkan penggunaan busana ini bagi keluarga kerajaan. Atasan kebaya biasanya dipadukan dengan kain batik sebagai rok atau bawahan. Di era Kartini, kebaya juga dikenakan oleh perempuan Belanda dipadukan dengan kain batik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis kebaya. Kebaya berkembang dari awal hingga sekarang memiliki berbagai jenis. Jenis-jenis kebaya ini memiliki ciri khas dan model yang berbeda-beda.
Dikutip dari jurnal berjudul Kebaya Kontemporer sebagai Pengikat Antara Tradisi dan Gaya Hidup Masa Kini, karya Fitra Fitria dan Novita Wahyuningsih dari Program Studi Seni Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk yang pertama ada kebaya tradisional. Kebaya tradisional ini merupakan cikal bakal kebaya pada umumnya. Terdapat dua jenis model kebaya tradisional, yaitu antara lain kebaya Kartini dan kebaya Kutu Baru. Kedua kebaya inilah yang pada akhirnya berkembang menjadi kebaya-kebaya lain, seperti kebaya encim dan kebaya modern. Yang kedua yaitu kebaya encim. Kebaya encim adalah kebaya yang memiliki unsur adanya budaya Cina. Encim merupakan sebutan bagi wanita parubaya dalam keturunan bangsa Cina. Kebaya ini berbahan dasar kain yang cukup halus dengan sentuhan bordir, payet, dan pelipit yang menghiasi salah satu bagiannya. Kebaya jenis ini banyak digunakan oleh perempuan etnis Cina yang dahulu tinggal. Untuk yang ketiga ada kebaya modern. Kebaya ini merupakan kebaya dengan model sentuhan yang lebih modern. Bentuk serta pola sudah tidak mutlak seperti kebaya asli. Sudah terdapat perubahan pada beberapa bagian-bagian termasuk dalam hal hiasan, bahan, corak, dan model sudah mulai mengikuti tren yang ada. Salah satu yang termasuk dalam kebaya ini adalah kebaya modifikasi. Banyak perancang busana tradisional yang menggunakan kebaya rancangan mereka. Seperti yang sering kita jumpai untuk kebaya jenis modern ini, yaitu pada saat wisuda itu banyak sekali dan sering sekali kakak-kakak tingkat kita memakai kebaya jenis modern ini. Dan juga mungkin dalam acara-acara seperti tunangan maupun pernikahan itu banyak juga yang sudah menggunakan kebaya modern. Demikian informasi mengenai kebaya lengkap dan ciri-cirinya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Dan selanjutnya saya akan menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah yaitu Lir Ilir. Sekian video penugasan UTS yang saya buat. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya maupun dalam perbuatan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.